Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ketiga partai koalisi perubahan yang sudah fix ya mengusung Anies Baswedan dengan ditandatangannya piagam ya. Ini sesuai yang dilansir oleh kumparannews.com. Nasdem, PKS, Demokrat tanda tangani piagam koalisi perubahan usung Anies Capres ya. Jadi memang setelah itu sudah tidak ada lagi ya gonjang-ganjing terkait akan misalnya keluar ya salah satu partai koalisi misalnya, atau ketidakakraban atau keretakan ya dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Tiga partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah resmi membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ketiga partai telah menandatangani piagam koalisi perubahan. Hari ini milestone baru, yaitu telah ditandatangani piagam koalisi perubahan, ujar perwakilan Anies Baswedan Sudirman Said saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta Jumat. Dengan resminya piagam deklarasi koalisi perubahan, maka Nasdem, Demokrat, dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dengan piagam itu, secara formal tiga partai secara bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, ujarnya. Piagam deklarasi koalisi perubahan telah ditandatangani oleh tiga ketua umum, yaitu secara berurutan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Saiku. Telah ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dan dilengkapi Presiden PKS Ahmad Saiku terang dia. Dalam konferensi pers terkait piagam koalisi ini dihadiri oleh Sudirman Said, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf ya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kepastian ya koalisi perubahan ya. Dan yang menjadi penghujung penandatanganan piagam koalisi perubahan ini ternyata adalah PKS ya. Jadi memang masih ada saling utak-atik ataupun pertimbangan yang berujung pada ketika fix masuk dalam koalisi perubahan itu dapat apa ya, karena memang tidak ada makan siang gratis. Dan saat ini ya kita ketahui sudah tidak ada lagi ya berita isu tentang keretakan koalisi perubahan, karena saat ini ya meskipun ya mereka ya ketika partai Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah menandatangani piagam ini, meskipun ada sedikit friksi ya, mau tidak mau tidak ada pilihan lagi kecuali hanya satu pilihan, yaitu mengusung Anies Baswedan. Karena kalau misalnya salah satu dari ketiganya itu ya ingin keluar, maka akan mengulangi proses dari awal gitu ya, termasuk juga bagaimana penilaian publik terkait dengan partai tersebut yang dari awal sudah mengusung Anies kok tiba-tiba keluar koalisi perubahan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Nah, saat ini memang piagam ini ya menjadi suatu kesepakatan tentu ya, karena segala sesuatu itu ya pasti ada kesepakatan, dan kesepakatan itu harus menjadi pegangan bagi ketiga partai koalisi tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana terus menjamin kesepakatan itu bisa dijalankan, termasuk oleh Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh ketiga partai tersebut. Nah, memang dalam perjalanan panjang Anies Baswedan itu benar-benar melelahkan gitu ya. Sejak dideklarasikan oleh Nasdem ya di Oktober 2022, sedari awal itu Anies sudah melakukan manuver safari politik untuk sosialisasi, dan bukan hal yang mudah ya, karena
saat ini yang menjadi lawan dari Anies yaitu Istana gitu ya, atau yang kontra terhadap Anies Baswedan. Penjagalan demi penjagalan terus dilakukan untuk dalam tujuan untuk menggagalkan Anies Baswedan ya, termasuk memecah atau menciptakan isu-isu supaya koalisi perubahan sebagai kapal yang dinaiki oleh Anies Baswedan itu jangan sampai solid gitu ya. Dan kalau kita melihat safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, so far so good ya, meskipun ada penjagalan tetapi kesulitan dari koalisi perubahan itu termasuk juga para relawan ya kan, dan kita memang melihat relawan itu harusnya juga mendapat porsi tertentu ya, porsi khusus, karena bisa jadi gitu ya, jumlah relawan ataupun orang yang tumbuh bak jamur ini dukungan ataupun tenaganya lebih besar dari partai politik yang mengusung Anies Baswedan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dan kita ketahui seiring dengan konstelasi Anies Baswedan menuju ya RI 1, banyak ormas termasuk juga grassroots dari partai yang ada di parlemen itu melakukan dukungan ya, dan juga deklarasi. Nah ini aneh gitu ya, satu sisi ya partai elit yang sudah di istana itu terus solid dengan dukungan di istana ya, tapi ternyata ada perpecahan di grassrootsnya, misalnya P3 yang banyak ya mengubah ya, berbeda dengan partai yang ada di parlemen ya, yaitu misalnya Forum Ka'bah Membangun yang justru mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Nah ini juga diikuti bak jamur di musim hujan yang jumlahnya semakin masif ya. Tidak hanya ormas tetapi relawan kecil yang tentu saja tidak semuanya diberitakan, itu dukungan kepada Anies juga luar biasa. Dan kalau kita melihat dukungan dari 3 partai koalisi perubahan ini ya, sebagai apalagi ketika sudah menandatangani piagam, ini akan memberikan gambaran bahwa mereka itu saat ini solid ya, karena kita tidak sering gitu ya isu untuk memecah belah ya, termasuk juga menciptakan keretakan dalam koalisi perubahan itu terus terjadi gitu ya, entah itu kan dilakukan dengan iming-iming ya, power sharing ya, kekuasaan. Dan ini kalau kita berbicara rasional ya tidak menguntungkan ya, karena kekuatan istana ya tinggal 2 tahun lagi kurang lebih, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang 2024-2023 ini ya, politik yang kekuasaan yang ada di istana ya barang sudah seperti lem duck atau bebek lumpuh ya, karena otomatis setelah 2023 ya, apalagi jelang masa pendaftaran baca pres ya, pasti partai-partai itu juga akan mempersiapkan masa depannya gitu ya, dan tidak mungkin mengorbankan kesempatan ataupun iming-iming ya, power ya, di saat kondisi kekuasaan itu sudah hampir habis ya. Dan walhasil ya, tidak hanya lame duck tetapi juga sitting duck ya, saat ini kondisi istana yang terkesan memang jauh dari kata lebih memikirkan rakyat ya, tetapi saat ini lebih fokus untuk melakukan endorse terhadap siapa yang akan melanjutkan Presiden Jokowi ya. Jadi presiden itu yang harusnya mengurusi rakyat justru sekarang itu lebih fokus bagaimana untuk mengamankan beberapa kepentingan yang harus tetap terlaksana setelah ya Presiden Jokowi itu lengser ya,
orang bisa berganti tetapi rezim itu tetap berjalan. Nah sekarang kita ya negeri ini dengan terungkapnya transaksi janggal 349 triliun, dan ini adalah isu yang sangat memalukan gitu ya. Negara yang sudah dianggap bisa berubah ketika reformasi, ternyata angka korupsinya itu justru tambah menjadi-jadi. Nah, kalau kita melihat IPK kita ya, indeks persepsi korupsi ya, sangatlah ya ugal-ugalan ya, yang semulanya 40 ya, kemudian ternyata tidak bisa bertahan dan akhirnya turun ya 30, 38 dan sekarang 34. Artinya setelah peninggalan Presiden SBY yang nilainya 34 itu sekarang 34 juga, artinya tidak ada perubahan ya. Nah, jadi kasus korupsi yang ugal-ugalan dan terang benderang ini memberikan kita gambaran bahwasanya harusnya gitu ya, presiden itu lebih mengurusi isu tentang korupsi gila-gilaan yang diungkap oleh Mahfud MD, bahwasanya satu kementerian itu ya, satu kementerian saja ya, itu kalau bebas dari korupsi itu bisa memberikan uang kepada tiap kepala itu 20 juta per bulan ya, belum lagi kementerian yang lain. Artinya artinya negeri ini sudah gila-gilaan korupsinya. Kalau kita main tunjuk institusi mana yang bebas dari korupsi ya, apalagi ketika saat ini fungsi dari keinginan untuk menuntaskan transaksi janggal 349 triliun itu ya suatu angka yang luar biasa, meskipun itu sudah dimulai 2009, dan tidak mungkin itu adalah puncak fenomena gunung es ya. Jadi gunung es itu yang atas kelihatannya sedikit tapi bawahnya itu luar biasa besar. Artinya 349 triliun itu hanya terungkap ataupun yang disampaikan, dan bisa saja ya nilainya itu lebih besar ya, nilai transaksi janggal atau whatever ya, apa kita sebut korupsi ya, TPPU ya. Di satu sisi kita sampai PPATK justru tidak menyebut ini korupsi, TPPU, terus mau dibilang apa untuk transaksi janggal 349 triliun. Kalau Pak Mahfud sudah menyampaikan itu TPPU dan sudah dinyatakan janggal dan akan dibuka. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika akan dibuka ya, bukan malah untuk mengejar uang ini supaya bisa dikembalikan kepada negara ya, syukur-syukur bisa dibagikan kepada rakyat mayoritas saat ini yang sedang susah ya, tapi kayaknya itu tidak mungkin. Bukan malah untuk membuka dan membuka kasus itu terang benderang ya, termasuk juga menghukum ya para pejabat, malah ini ada membuka persoalan yang anti klimaks ya. Jadi orang yang membuka atau membocorkan transaksi janggal misal 349 triliun itu bisa diancam pidana. Logika berpikirnya itu nggak main gitu ya. Jadi saat ini kita sudah ada semangat dalam memberantas korupsi ya, membuka aja itu sudah hal yang sedikit bagus gitu ya. Ini malah menyampaikan hal-hal yang di luar ataupun melemahkan semangat yang sudah membara-bara ya, justru mengkriminalisasikan ya orang-orang yang ingin mengungkap atau membocorkan terkait transaksi janggal atau korupsi yang dilakukan oleh PPATK. Nah, ini justru orang-orang yang meskipun ada undang-undangnya ya, tetapi kenapa tidak lebih memfokuskan untuk menyelesaikan kasus ini ya. Terkesan memang yang berkebalikan atau mempropagandakan isu anti klimaks tersebut itu ya ada kaitannya dengan atau tidak jauh-jauh dari korupsi gitu ya.
Jadi memang kedepannya banyak sekali permasalahan, termasuk yang paling berat adalah korupsi yang gila-gilaan ya. Tapi dengan adanya kasus tersebut ya, justru presiden lebih mengurusi endorse presiden ya. Tapi kembali lagi ya, ini kedepannya ya, Presiden Jokowi termasuk juga yang ingin mengamankan kepentingan di 2024 akan terus bergerilya gitu ya, untuk menghadang ya, atau ada perasaan gelisah kalau Anies Baswedan itu ya akan bertarung ya. Nah, kalau kita melihat survei misalnya SMRC misalnya terus menerus menyampaikan bahwasanya yang menang itu Ganjar, kedua Prabowo, ketiga Anies ya. Tetapi kenapa gitu ya, presiden itu masih khawatir tentang Anies Baswedan, padahal survei sudah menyampaikan ya Ganjar itu yang pertama. Berarti ada something wrong ya, entah itu dari surveinya ya, which is apakah itu benar ya, atau hanya dibayar untuk sebagai campaign manager untuk mengopinikan supaya Ganjar itu dipersepsikan ya elektabilitasnya naik. Tetapi dengar-dengar bisik-bisik tetangga ya, hasilnya kemungkinan berbeda ya, yaitu Anies Baswedan itu sebenarnya juga kalau di realitasnya ya bisa saja memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini akan menjadi tanda tanya yang juga saat ini menjadi membuat istana pusing tujuh keliling ya. Di satu sisi presiden terus-menerus melakukan endorse di saat masalah korupsi saat ini membebani negara, tetapi di ujungnya yaitu PDIP ya justru masih menunda-nunda untuk terus-menerus menimbulkan kecemasan siapa yang akan dideklarasikan sebagai representasi kejelasan ya dari istana itu mau mencalonkan siapa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.